Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menampilkan video asuhan keperawatan keluarga sesuai tahap perkembangan pada anak usia sekolah. Kelompok 7 beranggotakan saya Dian Puspitasari, Restu Nalia, dan Rio Rahmat Alfat. Tahap perkembangan keluarga. Tahap keluarga memiliki 8 tahap perkembangan, yaitu 1. Tahap keluarga baru, tahap keluarga anak pertama, tahap keluarga anak prasekolah, tahap keluarga anak usia sekolah, tahap keluarga dengan anak remaja, tahap keluarga dengan anak dewasa, tahap keluarga usia pertengahan, dan tahap keluarga usia lanjut. Perkembangan anak usia sekolah. Tahap anak usia sekolah adalah tahap yang dimulai pada saat anak yang tertua memasuki sekolah pada usia anak 6 tahun dan berakhir pada usia 12 tahun. Anak masih dikelompokkan lagi menjadi 2 sesuai dengan kelompok usia, yaitu usia 2-5 tahun disebut usia prasekolah, usia 6-12 tahun disebut usia sekolah. Asuhan keperawatan keluarga. Pengkajian terdiri dari 1. Data umum atau identitas keluarga, 2. Kondisi keluarga, kesehatan semua anggota keluarga, 3. Data pengkajian individu yang mengalami kesehatan, yang keempat, data kesehatan lingkungan, 5. Struktur keluarga, struktur mencakup, struktur peran, nilai, komunikasi, kekuatan, 6. Riwayat dan tahap perkembangan keluarga dan fungsi keluarga terdiri dari aspek instrumental dan ekspresif. Diagnosis keperawatan. Diagnosis keperawatan mengacu pada perumusan PES, problem, etiologi, dan simptom, di mana untuk problem menggunakan rumusan masalah dari SDKI, sedangkan untuk etiologi dapat menggunakan pendekatan 5 tugas keluarga atau dengan menggambarkan masalah. Fadila 2012. Diagnosis keperawatan yang mungkin muncul: 1. Manajemen kesehatan tidak efektif, 2. Defisit pengetahuan, 3. Perilaku kesehatan cenderung berisiko. Penetapan prioritas masalah. 1. Kriteria pertama, sifat masalah dengan skala skor 3, resiko skor 2, dan sebagian skor 1 dengan bobot 1. 2. Kriteria kedua, kemungkinan masalah dapat diubah dengan skala mudah skor 2, sebagian skor 1, dan tidak dapat skor 0 dengan bobot 2. Kriteria ketiga, potensi masalah untuk dicegah dengan skala skor tinggi skor 3, cukup skor 2, dan rendah skor 1 dengan bobot 1. Kriteria keempat, menonjolnya masalah dengan skala segera skor 2, tidak perlu segera skor 1, dan tidak dirasakan skor 0 dengan bobot. Intervensi keperawatan. Perencanaan merupakan proses penyusunan strategi atau intervensi keperawatan yang dibutuhkan untuk mencegah, mengurangi, atau mengatasi masalah kesehatan klien yang telah diidentifikasi dan divalidasi pada tahap perumusan diagnosis keperawatan. Implementasi keperawatan. Implementasi yang ditujukan kepada individu meliputi tindakan keperawatan langsung, tindakan kolaborasi dan pengobatan dasar, tindakan observasi, dan tindakan pendidikan kesehatan. Evaluasi keperawatan keluarga. Tahap evaluasi dapat dilakukan selama proses asuhan keperawatan atau pada akhir pemberian asuhan. Sesuai dengan rencana tindakan yang telah diberikan, penilaian dan evaluasi diperlukan untuk melihat keberhasilan. Menurut Nur Salim, tahun 2011, evaluasi keperawatan terdiri dari 2 jenis, yaitu evaluasi formatif atau disebut juga evaluasi berjalan, di mana evaluasi dilakukan sampai dengan tujuan tercapai, dan evaluasi sumatif yang merupakan evaluasi akhir, di mana dalam metode evaluasi menggunakan SWOT. Praktik asuhan keperawatan keluarga pada tahap perkembangan anak usia sekolah. Pada praktik ini mengambil keluarga Tuan M dengan sasaran pada anak usia sekolah yang sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan.
Keluarga Tuan M terdiri dari Nyonya R yang berusia 34 tahun sebagai istri, anak E yang berusia 10 tahun sebagai anak pertama, anak R yang berusia 6 tahun sebagai anak kedua, dan anak N yang berusia 10 bulan sebagai anak terakhir. Pada saat pengkajian, Tuan M tidak mengetahui apa itu PHBS cuci tangan, dan keluarga Tuan M tidak menerapkan cuci tangan pada anak-anaknya karena tidak mengetahui langkah-langkah cuci tangan dengan benar itu bagaimana. Anak E juga belum mengetahui bagaimana cuci tangan dengan benar. Data objektif yang didapat pada saat pengkajian antara lain, subjek nampak bingung saat diberi pertanyaan tentang pengertian PHBS cuci tangan dan subjek nampak tidak bisa menjawab pertanyaan yang diajukan. Anak E tampak setelah main langsung mengambil makanan di meja makan. Hasil scoring. Dari hasil scoring, diagnosis yang muncul didapatkan hasil sebagai berikut. Yang pertama, dari hasil scoring defisit pengetahuan, didapat hasil sifat masalah aktual dengan nilai 3. Kemungkinan masalah dapat diubah mudah dengan nilai 2. Potensi untuk dicegah tinggi dengan nilai 3. Munculnya masalah dirasakan dan harus segera ditangani dengan nilai 2. Jumlah total nilai untuk diagnosis defisit pengetahuan adalah 5. Yang kedua, dari hasil scoring manajemen kesehatan tidak efektif didapatkan hasil sifat masalah aktual dengan nilai 2, kemungkinan masalah dapat diubah sebagian dengan nilai setengah, potensi untuk dicegah tinggi dengan nilai 2, menonjolnya masalah dirasakan dan harus segera ditangani dengan nilai 2. Jumlah total nilai untuk diagnosis manajemen kesehatan tidak efektif adalah 2/3. Berdasarkan pengkajian, didapatkan prioritas diagnosis defisit pengetahuan, didapatkan data subjektif yaitu anak E dan Nyonya R mengatakan tidak mengetahui tentang PHBS cuci tangan dengan benar, serta tidak rutin untuk mencuci tangan sebelum atau sesudah melakukan aktivitas sehari-hari dikarenakan belum mengetahui langkah-langkah mencuci tangan dengan benar. Subjek juga mengatakan tidak tahu apa itu PHBS. Keluarga Tuan M juga mengatakan minggu lalu bahwa anak E selama 3 hari mengalami penyakit diare. Data objektif yaitu yang didapat saat pengkajian antara lain, subjek tampak bingung saat diberi pertanyaan tentang pengertian PHBS cuci tangan dan subjek nampak tidak bisa menjawab pertanyaan yang diajukan. Anak E tampak setelah main langsung mengambil makanan di meja makan. Dilihat dari hasil observasi bahwa tingkat pengetahuan PHBS cuci tangan pada kuesioner sebelum diberikan pendidikan kesehatan PHBS cuci tangan dengan media memutar video dari 16 pertanyaan kalian hanya mampu menjawab 12 pertanyaan dan 4 dijawab salah. Hasil intervensi keperawatan. Setelah dilakukan pengkajian atau observasi awal terkait pengetahuan PHBS cuci tangan dengan benar pada keluarga tahap anak usia sekolah, prioritas diagnosis keperawatan keluarga yang diambil berdasarkan scoring adalah defisit pengetahuan. Dengan tujuan umum, setelah dilakukan tindakan 4 kali kunjungan ke keluarga diharapkan tingkat pengetahuan meningkat. Tujuan khusus, setelah dilakukan 4 kali kunjungan keluarga dan klien mampu mengenali masalah, mengambil keputusan, melakukan perawatan pada anggota keluarga yang sakit, memodifikasi lingkungan, dan memanfaatkan fasilitas kesehatan. Implementasi keperawatan. Hari ini kita akan membahas tentang PHBS, cara mencuci tangan. Apakah ibu bersedia? Jadi tujuan dari mencuci tangan itu yang pertama, membersihkan tangan dari kotoran atau virus. Yang kedua, mengurangi jumlah bakteri atau virus yang ada pada telapak tangan, yang menempel pada telapak tangan.
yang sudah menyiapkan makanan, setelah menyentuh hewan atau kotoran hewan, kemudian setelah menyiapkan hidung atau bersin, setelah mengolah limbah atau setelah buang air kecil dan buang air besar. Mencuci tangan itu dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama itu dapat menggunakan sabun di air yang mengalir. Itu lama waktunya sekitar 40 sampai 60 detik. Yang kedua kita dapat menggunakan semprot tisu. Itu waktunya 20 sampai 30 detik. Nanti di sini saya akan mempraktekkan cara mencuci tangan menggunakan hand glove. Mempraktekkan cara mencuci tangan bersama-sama ya Dek. Yuk. Ini kita ambil cairan hand glove-nya. Kemudian kita ratakan di seluruh permukaan telapak tangan. Untuk pinggul tangan secara bergantian. Sela-sela jari. Kemudian bagian dalam tangan dengan cara mengunci. Kita gosok di jari supaya membesar. Secara bergantian ya Dek. Kemudian di jari kita secara bergantian. Dan apakah ada yang ibu mengerti? Ini nggak ada cara mencuci tangan? Ada yang mau ditanyakan Bu? Ada yang mau ditanyakan? Wah, oke. Jelas. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum. Evaluasi keperawatan. Hasil evaluasi pada objektif adalah Nyonya R dan Anak E tanpa antusias saat diberikan pendidikan kesehatan. Nyonya R dan Anak E tampak berdiskusi tentang PHBS cuci tangan. Anak E tampak mengerti cara melakukan cuci tangan dengan benar. Nyonya R dan Anak E tanpa menjawab pertanyaan yang diajukan. Nyonya R dan Anak E tampak bersungguh-sungguh akan mengganti kebiasaan tidak mencuci tangan dengan rutin, dan keluarga Nyonya R dan Anak E tampak sudah mengerti tentang sumber-sumber informasi pelayanan kesehatan yang ada di desanya. Analisa yang didapat pada evaluasi dengan diagnosis defisit pengetahuan adalah keluarga sudah mampu mencapai 5 fungsi keperawatan keluarga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.